Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam supervisi klinis biasanya terdapat 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Seperti apa sih kegiatannya jika kita menerapkan paradigma berpikir coaching? Mari kita simak tahapan-tahapan kegiatannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Bu, terima kasih ya kita sekarang udah bisa ketemuan nih. Jadi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Saya juga baik, alhamdulillah. Nah kan kita jadi ya Bu ya mau melaksanakan supervisi akademik. Nah jadi dalam tahapan supervisi akademik itu ada tahapan pra-observasi dulu. Jadi hari ini kita pra-observasi ya, kita diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol lah Bu. Terus besok insya Allah jadi ya saya boleh dong masuk ke kelasnya Bu. Ya silakan. Ya terima kasih. Dan terus nanti habis itu baru kita terakhir tahapan yang pasca observasi. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu buat besok itu gimana ya? Boleh. Silakan Ibu. Ya jadi ada nggak harapan Ibu untuk kita hasil dari kita ngobrol-ngobrol hari ini? Setidaknya mungkin buat saya gitu sebagai pengajar bisa tahu apa sih sebetulnya kekurangan apa yang sudah saya siapkan. Nah mungkin bisa saya tambahkan gitu untuk besok. Oke, jadi sekarang kita diskusi, siapa tahu nanti ternyata memang ada yang perlu ditambahkan untuk besok ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu untuk besok materi yang mau disampaikan apa ya Bu ke anak-anak? Tentang neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini mapel ekonomi ya? Ekonomi kelas 11. Kelas 11 ya. Kemudian untuk besok apakah sudah ditentukan tujuan pembelajarannya apa? Sudah. Pertama siswa mampu menjelaskan apa itu neraca pembayaran, apa itu neraca perdagangan. Kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan pos-pos dari neraca pembayaran dan apa pengaruhnya pada kurs valuta asing. Gitu. Jadi tadi kalau saya tidak salah tangkap itu menjelaskan neraca perdagangan dan pembayaran. Kemudian pos-pos dari neraca pembayaran. Kemudian pengaruhnya terhadap kurs valuta asing. Satu lagi itu surplus ataukah defisit dari neraca pembayaran. Iya, jadi ada 4 submateri ya untuk besok. 4 tujuan. Secara khusus nih ya Bu ya, untuk besok apakah anak-anak itu ada area yang mau Ibu kembangkan? Semoga nanti anak mampu memiliki kemampuan memahami dalam literasi, mungkin bacaan yang disediakan di dalam LKPD, kemudian kemampuan dalam keterampilan, karena nanti di sana kan ada diskusi gitu. Nah, bagaimana siswa itu mampu bertanggung jawab, bekerja keras, kemudian ada empati lah di dalam diskusi begitu. Jadi kalau saya tidak salah tangkap nih, yang pertama ingin dicapai itu adalah meningkatkan kemampuan literasi anak, karena anak nanti membaca mandiri ya, mandiri. LKPD-nya. Ya, ada LKPD. Kemudian yang kedua keterampilan bertanggung jawab, berarti ini Bu Wiwi berusaha membangun keterampilan sosial emosional emosional. Iya, untuk mengambil keputusan kalau bertanggung jawab ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu selain 2 ini? Ya mungkin itu saja dulu. Itu ya. Nanti kita coba untuk menggali. Nah kemudian tadi kemampuan literasi akan dicapai melalui membaca LKPD secara mandiri. Kalau yang keterampilan bertanggung jawabnya ini dari mana ya Bu nanti akan diraihnya? Udah dipikirkan belum? Salah satunya pengambilan keputusan di dalam merumuskan suatu kesimpulan misalnya. Nanti kan dalam diskusi gitu. Terus saat tanya jawab gitu, mampu menjawab dari pertanyaan temannya gitu, berusaha untuk menjawab pertanyaan temannya dan berusaha untuk mencoba
mengerjakan apa yang sudah diperintahkan di dalam LKPD. Berarti dari diskusi dan juga tanya jawab Iya. gitu ya Bu ya. Nanti berarti ada diskusi-diskusinya. Adanya dalam kerjasama gitu dengan yang lain gitu. Oke, iya Bu. Baik, kalau begitu kemudian untuk supervisi besok, apakah Ibu sudah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan? Ya, salah satunya adalah RPP. Ya, di dalam RPP itu nanti macam skenario lah dalam pembelajaran harus bagaimana. Siswa nanti dibagi beberapa kelompok gitu untuk berdiskusi. Selain itu, apakah Ibu sudah mempersiapkan mungkin media yang diperlukan? Ya, ada latihan soal, ya asesmen berarti masuk ke dalam ya ada. Kemudian ada juga LKPD, jadi lembar kerja siswa gitu. Sudah ada asesmen, sudah ada LKPD, juga sudah RPP juga sudah ada ya? Sudah. Apakah Ibu akan menggunakan mungkin media PowerPoint seperti itu? Ya, insya Allah menggunakan media PowerPoint. Ada juga ya? Untuk pembelajaran besok, strategi apa yang mau Ibu gunakan? Mungkin karena ini diskusi, nanti kita mencoba modelnya problem based learning, ya nanti yang ada kaitannya dengan neraca perdagangan, akan ditampilkan artikel tentang neraca perdagangan seperti itu contohnya. Jadi kalau problem based learning itu kan sepengetahuan saya itu dimulai dengan adanya suatu permasalahan ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan juga? Ya, permasalahan. Contohnya itu ya? Tadi mungkin yang kaitannya dengan surplus atau defisit. Nah, nanti siswa menganalisis mengapa terjadi surplus gitu, mengapa terjadi defisit di dalam neraca pembayaran. Iya. Baik. Untuk pembelajaran besok, apakah ada kekhawatiran tertentu dari pelaksanaannya? Mungkin yang Ibu pikir akan menjadi kendala, apakah terpikir saat ini? Ya mungkin semoga saja siswa mampu berinteraksi dengan gurunya pun mampu menjadi moderator yang mampu menghidupkan di dalam pembelajaran nanti agar siswa berperan aktif di dalam pembelajaran. Jadi harapannya adalah siswa lebih aktif ya Bu ya? Dan agar besok Ibu bisa menghidupkan pembelajaran. Tapi ngomong-ngomong, Ibu ada kepikiran nggak suatu teknik atau cara supaya pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih bersemangat? Ya, mungkin memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif tadi ya, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis gitu, agar bukan gurunya yang banyak berbicara, tapi siswanya yang banyak aktif untuk bertanya, menjawab dan mengamati apa yang diucapkan oleh rekannya. Berarti lebih banyak memberikan waktu untuk anak yang berbicara ya Bu ya. Tapi tetap guru di sini menjadi walaupun siswa yang aktif, tapi guru juga harus dapat menyimpulkan gitu. Tetap guru ya sebagai sumber utama gitu. Baik Bu. Terus ngomong-ngomong, kemarin waktu kita lagi bahas RPP kan saya sempat singgung juga tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, setelah Ibu pikirkan baik-baik, kira-kira apakah dalam pembelajaran besok sudah ada suatu diferensiasi yang akan Ibu lakukan? Karena di sini berdasarkan kurikulum 2013, tapi saya mencoba di dalam pembelajaran itu dengan memberikan tugas yang berbeda kepada setiap kelompok. Nah, misal kelompok 1 tujuan yang pertama, kelompok 2 tujuan kedua, seperti itu. Jadi nanti tiap kelompok itu memiliki konten-konten yang berbeda, peran yang berbeda gitu. Baik, berarti itu memang sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nanti semoga hasilnya bagus. Nah, kemudian nanti setelah mereka berdiskusi, rencananya bagaimana Bu? Nah, nanti mereka kan di sini di dalam model pembelajaran di sini, pertama kan anak-anak berorientasi pada masalah, kemudian guru menayangkan suatu
gambar atau artikel dan siswa mengamati, kemudian dari situ siswa berdiskusi. Nah, kemudian guru mengarahkan gitu dalam diskusi tersebut. Nah, nanti setelah itu masing-masing kelompok maju ke depan, boleh oleh salah satu orang untuk memaparkan apa yang sudah didiskusikan di dalam kelompoknya, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan dan disimpulkan dulu oleh siswa, baru nanti guru yang mengarahkan gitu. Jadi nanti ketika memaparkan, apakah mereka menjelaskan saja atau mungkin Ibu akan meminta mereka mempersiapkan suatu hasil diskusinya dalam bentuk sesuatu gitu? Nah, ini mungkin rasa khawatir di sini, semoga saja nanti siswa pertama bisa aktif ya. Kedua, siswa mampu menampilkan tidak hanya dalam bentuk berbicara, mungkin ada sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau apa gitu. Untuk supaya mereka bisa menampilkan dalam bentuk gambar, selain itu mungkin apa lagi? Dibentuk dalam tulisan mungkin gitu. Oke. Baik, saya sudah ada gambaran, mungkin semacam poster atau enggak mapping. Map. Iya, boleh Bu. Kalau dari segi waktu sendiri bagaimana? Kalau mereka melaksanakan pemaparannya lewat yang tadi Ibu sebutkan, gambar, mind map. Nah, itu diberikan waktu. Jadi di situ kan di RPP sudah dibuat waktunya ya. Misalkan untuk yang pendahuluan berapa menit. Nah, dalam pembelajaran itu diberikan waktu 60 menit, jadi 1 jam gitu. 1 jam, semoga cukup untuk pembelajaran dalam 2 jam pelajaran sampai anak bisa menyimpulkan. Ya, baik. Jadi saya rasa ini sudah tampak ya bagaimana Ibu membuat suatu pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga sudah membangun keterampilan sosial dan emosional mereka ya dari diskusi dan juga pemaparan hasilnya nanti. Nah, kemudian bagaimana komitmen Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran besok? Besok bisa dilaksanakan dengan lancar ya, semoga pembelajarannya dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu terutama ya, dan waktunya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di dalam RPP gitu. Kita mulainya besok itu jam 7 pagi ya Bu? Iya. Oke, baik, berarti besok akan dimulai sesuai dengan RPP ini ya Bu ya? Iya. Nah Bu, kalau bisa saya ringkas sedikit dari diskusi kita hari ini. Tadi Ibu berharap kita bisa menemukan apakah ada yang bisa ditambahkan dari rencana pembelajaran untuk besok ya Bu ya. Nah, sementara materi Ibu yang akan disampaikan adalah tentang neraca perdagangan dengan 4 submateri gitu. Nah, kemudian area yang ingin dikembangkan kemampuan literasi, tadi Ibu juga sudah membahas caranya. Kemudian juga keterampilan anak-anak untuk bertanggung jawab, itu juga caranya melalui diskusi kelompok ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menyiapkan berbagai kelengkapan untuk besok dari mulai RPP, media, LKPD, Ibu juga sudah menyiapkannya. Nah, strategi yang akan digunakan adalah problem based learning. Tadi Ibu masih ada kekhawatiran apakah siswa bisa aktif, tapi nanti Ibu akan berusaha menghidupkan suasananya ya Bu ya. Nah, terus ada mungkin tambahan untuk RPP, berarti tadi muncul ide baru ya, Ibu muncul ide baru supaya nanti diferensiasinya bukan hanya tema kelompok beda-beda, tapi juga cara menyampaikannya. Semoga besok waktunya cukup ya Bu. Amin. Untuk pelaksanaan hal ini. Nah, mungkin ini aja nih Bu, ada tambahan lagi nggak Bu dari hasil diskusi kita? Cukup barangkali Bu. Itu saja ya. Ya, semoga kita besok bisa lancar sukses ya, amin. Lancar gitu. Baik, saya rasa itu aja ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan kita sehat dan besok berjalan dengan baik. Amin. Anak-anak pun tercapai tujuan pembelajaran. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalam. Mau coba lihat ya? Lah, makanya Bu tulis aku lupa. Hari ini
sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Coba Ibu mau Adit pimpin doa. Maju 2 kali. Mundur 2 kali. Nah, sekarang kebalikannya. Ya, kalau Ibu bilang mundur berarti tapi nanti kadang kalau Ibu bilang maju berarti mundur. Mundur 1 kali. Maju 2 kali. Gak cukup. Ya udah, cukup ya. Tangan boleh. Coba. Ada yang bisa menanggapi? Barangkali Anissa? Tidak? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Bisa dengarkan Ibu, tolong dengarkan dulu. Patuh mengerjakan. Tidak ada di LKP. Tunjuk ya. Tolong dengarkan. Kalian berikan lembar K. Sudah bisa. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Ya. Ya, boleh menggunakan itu boleh. Boleh di situ kalau kamu kreatif misalnya menggunakan karton boleh, silakan. Sekreatif mungkin. Tapi nanti dinilai juga kreativitasnya ya, mana yang paling rapi. 2 sebelah sini. Ada yang punya double tip? Satu bank di negara A. Yang ketiga, pada akhir tahun 2001, pemerintah negara A membayar pinjaman pokok dan bunga masing-masing sebesar 400 juta dan 150 juta. Neraca pembayaran Indonesia, total nilai ekspor dalam dolar Amerika dinyatakan dengan US dollar X dan total nilai impor dalam dolar Amerika dinyatakan dengan US dollar M. Sedangkan total nilai capital inflow dalam dolar Amerika dinyatakan dengan US dollar C dan C1 dan total nilai capital out mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Nah, kayak neraca perdagangan tuh ada yang namanya influx, seimbang, sama defisit. Kalau influx itu keuntungan, jadi lebih banyak pemasukan daripada pengeluarannya. Sedangkan kalau influx, kalau defisit itu lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Sedangkan Baik, terima kasih. Bisa memperhatikan yang Ibu bagikan tadi. Kertas yang Jadi pada neraca pembayaran menandakan bahwa negara tersebut itu mempunyai banyak cadangan dana atau uang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Aditya Perdana. Saya ingin menanyakan yang tadi dijelaskan oleh Wawa. Maksudnya apa sih gitu? Yang ini, yang neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran ini suatu daftar yang disusun secara sistematis yang dipergunakan untuk membukukan semua transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk satu dengan penduduk negara. Jadi misalkan
dari negara A nih ke negara B itu. Kemudian ada juga tadi yang menjelaskan yang kelompok 3 tentang apa itu? Analisis surplus atau defisit. Kalian tinggal lihat di sininya. Setelah dilihat, ekspornya ternyata lebih besar. Berarti dia surplus. Kalau surplus, berarti bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa. Ibu minta siapa ya? Alkisa, silakan pimpin doa. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum ditutup doa, Ibu mau bertanya, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Betul, menyenangkan? Kelemahannya apa? Kelemahannya kurang komunikasi, Bu. Kurang komunikasi dalam hal apa? Dalam hal pembelajaran. Pelajaran. Kurang kompak. Siapa yang kurang kompak? Terus apa lagi? Dalam materinya bagaimana? Seru ya, terima kasih. Oke. Berarti dikasih tanda apa tuh gitu? Iya, terima kasih. Silakan kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Alkisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Laras Ratih Maheswari, calon guru penggerak Angkatan 7. Bersama saya telah hadir juga rekan diskusi saya, Ibu Suminar Wiwikswarsi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bersama kami juga telah hadir pengajar praktik Bapak Solahuddin Al-Ayubi. Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Jadi kita akan segera mulai, yakni tahapan dari supervisi akademik dengan teknik coaching. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita diskusi lagi, dan juga sudah mengizinkan saya untuk mengunjungi kelas Bu Wiwi ya minggu lalu 11 IPS 3 ya, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang gimana kabarnya nih, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat tapi ya? agak serak dikit. Agak serak, nggak apa-apa, Bu. Insya Allah segera sembuh ya, Bu ya. Amin, amin. Terima kasih. Nah, kemudian ini, Bu, sekarang lagi santai nggak? Kebetulan tidak ada jam mengajar. Ya. Jam kosong. Jadi kita siap ya untuk bercakap-cakap seperti minggu lalu ya, Bu ya? Ya, siap, Ibu. Oke, jadi kita dalam tahapan supervisi klinis ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, itu minggu lalu sudah kita lakukan. Ya. Kemudian tahapan yang observasi juga sudah kita lakukan ya, Bu ya. Saya sudah mengunjungi kelas Ibu, luar biasa sekali. Dan sekarang kita sampai pada tahapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Kita diskusi lagi, semoga kita mendapatkan sesuatu ya, Bu ya. Iya, amin, amin. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, Bu, dalam diskusi kali ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan? Atau apa hasil yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Bisa merefleksikan diri dari hasil pembelajaran kemarin. Ya. Kemudian mendapatkan masukan Ya. untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke. Dan
mengetahui kelebihan dan kekurangan saya di dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mendapatkan masukan atas kelebihan dan kekurangan serta melakukan refleksi ya Bu ya. Baik, sebelumnya nih Ibu sudah selesai melakukan pembelajaran ya minggu lalu ya. Nah, setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Ceritakan dong Bu. Ada puasnya, ada tidak puasnya. Iya. Puasnya itu ya anak-anak antusias Iya. gitu. Kemudian tidak puasnya pembelajaran melebihi waktu yang direncanakan. Kemudian ada anak yang belum aktif dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi Ibu sudah merasa puas ya. Jadi anak-anak itu antusias. Memang saya lihat mereka senang ya Bu ya. Iya. Kemudian juga ternyata ada ketidakpuasannya itu ya ada 2 yang saya dengar tadi, yaitu melebihi waktu yang direncanakan ya. Betul. Memang waktu itu sudah bel kemudian melebih sedikit ya Bu. Iya. Dan juga yang kedua adalah tadi ada Anak yang kurang anak aktif. yang belum terlalu aktif di kelas ya Bu ya. Oke, nah kita lihat dulu yang pertama Bu, yaitu melebihi waktu yang direncanakan. Coba Ibu ingat-ingat lagi kira-kira kenapa bisa kok seperti ini? Harusnya bel sudah selesai ternyata belum. Ya sebetulnya tidak semua kelompok ya. Ada satu kelompok saja yang belum selesai. Itu mungkin dikarenakan kurangnya kerjasama di dalam kelompok itu dalam berdiskusi, atau kurang komunikasi di dalam kelompok tersebut. Jadi kalau saya bisa simpulkan, ini lamanya ini ketika waktu diskusi ya Bu ya. Memang sintaksnya, tahapannya seharusnya apa saja Bu? Yang pertama itu kan mereka mengamati gambar yang saya tampilkan berpartikel. Kemudian kedua, anak duduk berkelompok dan melihat pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, mereka kemudian berdiskusi gitu. Setelah berdiskusi dengan arahan saya, kemudian anak mempresentasikan hasilnya. Setelah itu anak menyimpulkan. Oh, berarti yang membuat lebih lama itu adalah sesi diskusi yang ternyata lebih panjang ya Bu ya. Dan menurut Ibu ada satu kelompok yang kurang komunikasi, kerjasama komunikasi di dalam kelompoknya. Jadi hanya ada 1-2 yang mencoba berdiskusi, tapi tidak semua anggota berbicara untuk diskusi. Memang kalau kelompok yang lainnya selain kelompok yang satu ini bagaimana Bu proses diskusinya? Contohnya yang kelompok 1 ada kerjasama, 1 orang mungkin mengerjakan bagian apa, jadi ada manajerialnya di situ, ada yang menjadi leadernya. Kamu nanti mengerjakan apa ya, yang ini apa, jadi cepat gitu. Maka kelompok 1 yang paling tercepat dalam mengerjakan tugas. Iya, oh iya saya ingat memang mereka nempelin karyanya pertama ya Bu ya. Oh, berarti yang Ibu maksud nih kelompok yang terakhir menempelkan karya ya. Nah, jadi kelompok yang terakhir ini, nah Ibu merasa kelompok yang terakhir ini kurang komunikasi. Coba diceritakan lebih lanjut Bu mengenai kelompok ini. Jadi kelompok ini tuh hanya pada satu anak saja yang melakukan diskusi gitu Bu. Dan si anak ini tidak berusaha mengajak rekan lainnya, anggota lainnya untuk mencoba berdiskusi atau meminta pendapat mereka bagaimana. Jadi semua mengungkapkan pendapatnya. Wah, berarti kalau demikian keadaannya, kira-kira apa yang harus dilakukan nih Bu? Supaya mungkin kalau diskusi pertemuan selanjutnya, anak-anak ini atau anak-anak yang dalam anggota kelompok ini, itu bisa berubah. Kira-kira apa nih Bu? Ada pemikiran nggak Bu? Saya akan mencoba di luar jam pelajaran ya Bu, mengarahkan mereka bagaimana dalam berdiskusi agar bisa tepat waktu. Sebenarnya tadi ada satu lagi tuh Bu, yang masalah anak tidak aktif itu mungkin karena di jam terakhir gitu ya Bu, anak mulai mengantuk gitu, kelelahan sehingga ingin cepat selesai dalam diskusi. Tapi sebentar Bu, kita ke yang tadi dulu Bu, mengenai
kelompok yang nanti diarahkan di luar jam pelajaran, Bu. Kita bahas itu dulu ya, Bu ya. Jadi Ibu berniat untuk mengajak ngobrol-ngobrol nih kayak kita sekarang kepada anak-anak ini. Iya. Apa yang akan disampaikan nanti, Bu, kepada anak-anak ini? Yang tadi dalam diskusinya kurang komunikasi begitu. Nah, mungkin diarahkan dalam diskusi itu setiap anak harus cakap dalam literasi. Kemudian setelah tahu harus bagaimana, dibagilah tugas. Siapa saja yang mengerjakan A, B, C, atau D berdasarkan tugas yang harus mereka kerjakan agar waktunya tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Iya, baik. Baik ini Bu, ide yang bagus sekali. Jadi membina atau mengajak ngobrol anak-anak di luar jam pelajaran ya Bu ya. Semoga bisa berubah ya Bu ya, lebih baik lagi. Nah, sekarang kita baru nih masuk ke ketidakpuasan Ibu yang kedua mengenai anak yang kurang aktif ya. Nah, tadi Ibu bilang karena sudah siang, itu gimana Bu? Bisa diceritakan lagi? Iya, waktu itu kan jam pelajarannya memang sudah menjelang mau jam pulang ya. Jadi otomatis anak sudah lelah, ngantuk gitu. Jadi konsentrasinya berkurang gitu. Mungkin betul. dibutuhkan ada semacam ice breaking gitu biar mereka termotivasi kembali. Biar nggak ngantuk lah, biar semangat. Oke, ide bagus itu Bu. Jadi karena memang sudah siang, sudah lelah, Ibu berpikir bahwa untuk kedepannya perlu ada ice breaking atau itu ice breaking itu sebenarnya salah satu cara untuk mindfulness gitu ya Bu ya. Kita udah bahas sedikit tadi ya Bu. Dan itu ide yang bagus sekali. Nah, selain ada ice breaking, ada lagi nggak Bu pemikiran Ibu supaya anak-anak itu bisa lebih konsentrasi? Nah, mungkin saya ingin mencoba membuat media pembelajaran yang menarik, yang bisa bergerak gitu Bu. Tidak hanya sekedar PowerPoint gitu. Tapi pembelajaran itu yang buat anak seperti menonton film, tapi sebenarnya itu adalah media pembelajaran. Oh iya, baik. Jadi Ibu selain mencari ice breaking untuk ditampilkan di kelas juga akan berusaha membuat media pembelajaran yang interaktif ya Bu ya, yang lebih baik lagi supaya anak itu walaupun sudah siang itu tidak lelah. Jadi tertarik kembali untuk belajar. Iya, bagus sekali Bu. Baik, jadi ini sudah ada 2 masalah dan Ibu juga Ibu merasa ada 2 kekurangan dan Ibu sudah mencoba untuk mencari solusinya ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan ini Bu? Apakah Ibu merasa bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai? Sejauh ini saya rasa sudah. Salah satunya anak mampu membuat konsep tentang neraca pembayaran, neraca perdagangan. Gitu. Asesmen yang digunakan apa Bu? Karena anak berdiskusi, jadi saya asesmennya di situ nanti penilaiannya berupa penilaian dalam proses belajar. Ya, dimulai anak berdiskusi, memaparkan, membuat kesimpulan. Nah, di situ nanti ada kerjasama, rasa tanggung jawab. Dan yang kedua adalah asesmen tertulis. Iya. Dan menurut asesmen tersebut tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Nah, kemudian kalau saya ingat-ingat lagi ketika kita wawancara praobservasi, Ibu itu menyebutkan ada 2 area yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Yaitu literasi dan yang kedua kecakapan dalam kepemimpinan atau mengambil keputusan ya Bu ya. Iya, betul. Nah, menurut Ibu apakah 2 area ini sudah berhasil berkembang selama pembelajaran? Ya, untuk beberapa sebagian anak mungkin sudah, ada yang sudah. Gitu. Dengan cepatnya mereka membuat suatu hasil karya dan ternyata emang karyanya itu menarik untuk dilihat yang lain karena kreatif gitu dengan kertas warna dan lain sebagainya. Sudah kecakapan literasi berarti dia mampu memahami maksud dari tugas yang saya berikan dan cepat menanggapinya, kemudian mampu membuat kesimpulan yang dituangkan di dalam karyanya. Iya, baik. Berarti tapi ada anak-anak yang belum berhasil memenuhi pengembangan 2 area ini ya Bu ya? Iya. Mungkin yang tadi Ibu sebutkan itu.
Oke. kurangnya komunikasi. Baik. Dan tadi Ibu juga sudah memikirkan perbaikannya bagaimana ya, Ya, Bu. Nah, kemudian menurut Ibu apa sih keunggulan atau hal-hal baik yang sudah terjadi selama pembelajaran minggu lalu? Ya, itu tadi Bu, dari hasil karya yang kreatif, kemudian anak ada beberapa lah yang antusias, kemudian pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan sintak. Oh ya, berarti keunggulannya adalah apa yang Ibu rencanakan, sintaksnya sebenarnya sudah terpenuhi semua ya Bu. Kemudian anak-anak antusias dan juga hasil karya yang kreatif. Memang bagus sekali Bu waktu saya lihat poster-poster mereka itu. Padahal waktunya singkat ya Bu, berapa menit tuh untuk hanya membuat? 20 waktu itu. Iya, sudah langsung jadi ya Bu ya. Baik. Nah, kita bahas sedikit nih. Apakah menurut Ibu pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah berdiferensiasi? Sudah dengan pembagian tugas yang berbeda dan anak bebas memilih media sumber belajar sesuai keinginan mereka Iya. dan bentuk karya yang sesuai dengan keinginan mereka mau seperti apa bentuknya. Oke, baik. Ibu mengatakan bahwa sumber belajarnya sudah berbeda-beda ya Bu, Iya. berarti sudah berdiferensiasi secara konten, kemudian karya mereka juga dibebaskan ya Bu ya. Iya, betul. Baik, semoga nanti kita bisa terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu, nanti kita belajar lagi ya Bu ya. Iya. Nah, dari diskusi kita kali ini ya Bu ya, apakah ada suatu ide atau inspirasi yang muncul nih Bu? Itu tadi Bu, karena mungkin biar anak nggak cepat ngantuk, dibutuhkan ice breaking yang pertama, yang menarik biar anak tuh hilang ngantuknya, hilang lelahnya, jadi antusias untuk belajar kembali. Dan mungkin media pembelajarannya itu tadi saya pernah lihat rekan saya ada yang membuat media pembelajaran AR kalau tidak salah. AR, augmented reality ya? 3D gitu. Oh, Jadi, menarik sekali nih Bu. atau ada media yang seolah-olah anak itu memang berada dalam lokasi tersebut gitu. Wah, ini bagus sekali nih Bu. Jadi Ibu berusaha untuk mencari bahkan membuat media pembelajaran yang menarik sekali nih Bu. Dan juga ini terkait dengan tadi ya Bu untuk mengatasi rasa lelah siswa ya. Jadi dicari berbagai jenis ice breaking ya Bu ya. Oke, baik. Nah, Ibu sudah punya 2 ide dan Ibu juga sudah punya rencana ya. Tadi rencana yang pertama adalah mengarahkan atau berdiskusi lagi bareng dengan beberapa anak dalam kelompok. Nah, kira-kira mau kapan nih Ibu ajak anak-anaknya itu diajak ngobrol? Kira-kira mau kapan nih? Pengennya secepatnya menunggu waktu senggang anak tersebut, karena kan harus di luar jam pelajaran biar tidak mengganggu pelajaran yang lainnya. Iya. Dan saya juga ada waktu senggang untuk mengajak anak tersebut berdiskusi. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan ya Bu ya? Ya, kebetulan nanti kan ada PAT tuh bisa. Oke. Nah, bagaimana dengan rencana Ibu untuk mendalami tentang media pembelajaran dan juga berbagai jenis ice breaking? Mau mulai kapan nih Bu dilaksanakannya? Ya waktu ulangnya mungkin nanti pada saat PAT kali Bu. Pas PAT berarti Barangkali dalam Ibu waktu 2 minggu ya? Bareng-bareng dikit. Bareng-bareng boleh. Boleh. Jadi dalam waktu 2 minggu nih kita lihat bagaimana perkembangannya ya Bu ya. Iya. Nah, selain sama saya, sama siapa lagi nih yang mungkin jago teknologi? Tadi kan Ibu pengen ada AR ya. Siapa lagi nih Bu yang bisa diajak? Pak Angga, Pak barangkali Angga, itu bisa. boleh. Pak PP Isan kita Pak kali, Solahuddin Pak juga Isan. jago nih, Ya, jangan salah. oh gitu. Iya. Siap. Jadi kita bisa minta tolong PP Pak Solahuddin nih. Bagaimana dengan teman-teman di luar sekolah? Mungkin ada yang bisa diajak diskusi? Ada teman dari MGMP. Oh gitu ya, aktif di MGMP Aktif, ya Bu ya? kebetulan dia CGP juga. Oh, dan gitu, orangnya ya. aktif. Pinter IT. Berarti bisa diajak diskusi ya Bu Iya, ya? betul. Oke, Ibu sudah punya rencana, Ibu sudah tahu kapan ada waktu pelaksanaannya. Ada lagi nggak nih Bu yang mau disampaikan?
saya kira cukup. Tadi di awal Ibu kan ingin adanya masukan dan juga refleksi, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, itu Ibu sudah mengetahui sebenarnya, sudah mencari sendiri. Dan Ibu juga tadi sudah menyampaikan rencana Ibu untuk memperbaiki hal-hal tersebut, Bu. Ya. Nah, bisa nggak Ibu mungkin menyampaikan kesimpulan lah dari diskusi kita kali ini? Oke. Jadi kesimpulannya, saya mendapatkan hasil dari diskusi ini, berarti saya mencoba dari refleksi diri saya, mengetahui kelemahan dan kelebihan saya, dan juga masukan dari hasil diskusi. Saya harus bisa mencoba membuat task breaking, satu, kemudian strategi saya ya, kedua adalah media pembelajaran yang menarik, gitu. Dan di dalam rancangan pembelajaran itu membuat rancangan yang berdiferensiasi dalam pembelajarannya, membebaskan kepada siswa untuk menentukan proyek yang akan mereka hasilkan, gitu. Kemudian dengan sumber belajar yang berdiferensiasi juga, gitu. Iya, baik Ibu, kesimpulan yang baik sekali ya Bu ya. Baik Bu, Ibu sudah menyampaikan kesimpulan, sudah melakukan refleksi diri. Nah, apakah masih ada nih Bu yang mengganjal yang Ibu ingin sampaikan nih, mumpung lagi ngobrol-ngobrol nih Bu? Saya rasa cukup Bu, tidak ada. Oke, baik Ibu, kita nanti tindak lanjut ya, 2 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, yang tadi. Saya benar-benar berterima kasih Ibu bersedia nih menemani saya untuk latihan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih banyak sudah mengizinkan saya juga untuk masuk ke kelas, melihat bagaimana Bu Wi melakukan pembelajaran, dan kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan pembelajarannya berlaku untuk kita berdua, untuk saya, untuk Ibu juga ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan ilmunya menjadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, kalau begitu kita sudahi dulu ya Bu ya diskusi kali ini. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga video-video yang tadi kita simak bisa memberikan gambaran seperti apa sih supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.